Sebelum mengulas lebih jauh mengenai pro kontra pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah bersama saya di studio, yang sudah hadir untuk berbagi dengan kita dari Universitas Terbuka Jember. Baik, di studio ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Imam Farizi, MPD, selaku Direktur UT Jember. Langsung saja saya sapa dan perkenalkan terlebih dahulu. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dewi. Gimana, sehat Mbak Dewi? Alhamdulillah sehat Prof. Profesor juga ya? Amin. Baik, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jember ke Bondowoso. Iya. Dan siang hari ini Profesor tidak sendiri ya. Ini Profesor juga ditemani atau didampingi oleh front desk dari UT Jember. Ada Mas Dio Catur Prasetyo Hadi SS. Selamat siang Mas Dio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dewi, terima kasih. Iya, sehat juga ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik, sangat sehat Mbak. Baik, oke teman Mahardika, seperti biasanya selama 1 jam ke depan Anda bisa menyimak dan juga bergabung bersama kami untuk juga berinteraksi seputar topik yang akan kita bahas tentang pro kontra pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Bagaimana menyikapinya? Silakan nanti Anda bisa bergabung di jalur telepon 082334843400 atau juga di SMS WhatsApp-nya di 0853360989 kali. Anda juga bisa live chat di live streaming kita di Mahardika Bondowoso untuk akun YouTube-nya. Anda bisa langsung komen atau juga bertanya, kami tunggu untuk kebersamaannya. Baik teman Mahardika, sebelum Anda bertanya, saya akan menuju dulu nih ke dua orang narasumber saya, khususnya ke Profesor dulu nih. Ya Prof, kalau ngobrolin tentang era sekarang nih ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek ya, Pak, atau mungkin lebih dikenalnya Mas Nadiem ya. Mas Nadiem Makarim. Ini memang kan sudah mewacanakan kalau kemarin ini kita akan mulai proses pembelajaran tatap muka gitu ya di sekolah atau juga di kampus untuk tahun ajaran baru pas Juli kemarin. Iya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum bisa terrealisasi ya. Karena memang sampai saat ini masih pandemi COVID-19 semakin melonjak angkanya di Indonesia, di Bondowoso dan juga di Jember khususnya juga. Dan ini tentu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah itu tadi adalah dengan masih melakukan proses suntik vaksinasi COVID ya untuk persiapannya gitu ya. Betul. Tapi memang sampai sekarang ini pro kontra mengenai pembelajaran tatap muka ini memang masih nggak terbendung ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju karena mungkin memang masih khawatir angka COVID masih terus bertambah. Ada yang juga sangat berharap pembelajaran tatap muka, sudah nggak tahan anak-anaknya belajar di rumah, orang tuanya pada gregetan gitu ya. Nah sebenarnya gimana nih Prof, kita harus menyikapi kondisi ini, menyiasati kondisi yang ada saat ini tentunya menjadi tantangan juga untuk orang tua, guru dan juga murid utamanya. Seperti apa Prof? Ya, terima kasih Mbak Dewi dan rekan-rekan mitra gitu ya, atau pemirsa Radio Mahardika dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali Mbak Dewi, ini persoalan yang bisa dibilang buah si malakama, sangat-sangat dilematis bagi siapapun, tidak hanya bagi bangsa Indonesia tapi di seluruh dunia juga begitu. Ya, kalau kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya, seperti yang biasa dilakukan ketika tidak ada wabah pandemi, resikonya adalah nyawa. Resikonya adalah nyawa. Karena ini sekarang, apalagi sekarang kan sudah ada mutasi dari COVID-19, sudah ada yang Delta segala macam, yang tingkat penularannya jauh dan lebih tinggi. Ya tingkat keganasannya dan resiko kematiannya juga lebih tinggi dibandingkan versi awal dari corona gitu ya. Walaupun gitu ya. Walaupun nanti ada program vaksinasi untuk semua tenaga kependidikan termasuk guru dan para siswa. Ini kan juga perlu waktu yang lama, tidak bisa selesai dalam 1-2 bulan begitu kan ya. Jadi emang sangat-sangat dilematis. Tetapi kalau kita tidak lakukan secara tatap muka, ada kekhawatiran, dan ini pernah ramai dibicarakan di media massa. Tidak hanya di media, kalau di medsos biasa lah ya. Di media massa itu ada
kekhawatiran yang sangat akan ada fenomena yang kita kenal dengan istilah learning loss, di mana mahasiswa akan kehilangan momentum belajarnya. Betul. Karena selama ini mereka sudah terbiasa di dalam proses pembelajaran secara tatap muka. Kalau pindah ke daring misalnya, ini dikhawatirkan, dan ini sudah datanya bukan hanya data di Indonesia, terjadinya learning loss, motivasi, keinginan, minat belajar, bahkan angka putus sekolah di masa pandemi ini katanya sudah cukup tinggi di Indonesia gitu. Jadi ini sangat-sangat dilematis. Bahkan kalau ini akan dibiarkan terus seperti ini, kekhawatiran yang sangat betul-betul menuntut pikiran dan kebijakan dari pemerintah adalah kalau learning loss terjadi, maka lambat laun kita akan menghadapi sebuah generasi yang biasa disebut dengan lost generation. Waduh. Jadi kita akan kehilangan sebuah generasi, padahal pada saat yang berbarengan kita ada yang namanya bonus demografi, di mana pada saat 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia kita akan menghadapi akan lahir generasi emas yang akan memimpin bangsa Indonesia. Tetapi situasi pandemi seperti ini mengancam terjadi perbentuknya generasi emas. Sangat-sangat dilematis. Dilaksanakan nyawa taruhannya, tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran daring, maka dikhawatirkan lost generation ini akan terjadi gitu ya. Di samping seperti yang Mbak Dewi sampaikan tadi, kesiapan infrastruktur, kesiapan perangkat di dalam rangka pembelajaran daring, dan juga sumber daya. Tidak hanya guru tetapi masyarakat dan orang tua di dalam melakukan pembelajaran secara daring itu juga tidak mudah. Sangat dilematis. Tetapi dalam situasi seperti ini kami mengajak kepada seluruh warga, seluruh masyarakat, tidak hanya di Situbondo tapi seluruh Indonesia, marilah kita patuhi kearifan kebijakan dari pemerintah. Bagaimana saya yakin pemerintah pasti bisa menangani dengan baik, dan pada saatnya pasti pembelajaran akan kembali normal seperti biasa. Tentunya juga dengan dukungan masyarakat. Dengan dukungan doa dari seluruh masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, betul. Mbak. Gitu. Ya. Ini memang menjadi satu dilema yang amat sangat luar biasa ya. Betul. Kalau kita melihat realita yang ada saat ini ya Prof ya, ini memang anak-anak pembelajarannya mulai kendor nih ya. Betul. Kalau dulu mungkin amat sangat terpantau belajar langsung dengan guru, tapi sekarang dengan metode daring yang kadang ada beberapa sekolah yang hanya dengan model memberikan tugas selesai dikumpulkan tanpa ada materi. Ini juga menjadi satu dilema yang sangat luar biasa, terutama bagi orang tua. Di sisi lain, secara ekonomi pembayaran masih tetap jalan gitu ya. Iya. Ini banyak yang memang menjadi keluhan dari orang tua. Sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, solusi seperti apa sebenarnya Prof yang bisa mungkin diterapkan atau dilakukan nih? Mengingat juga kalau melihat kondisi di Bondowoso sendiri atau juga mungkin di Jember, kita tidak menutup mata lah, ada beberapa memang guru yang masih secara SDM tidak siap untuk pembelajaran secara daring. Iya betul Mbak. Jadi begini, kita itu sudah sejak awal proses pembelajaran kita itu kan dikembangkan dengan sistem pembelajaran tatap muka. Gitu ya. Nah, ketika ini terjadi pasti semuanya dadakan. Pasti semuanya dalam situasi tidak siap. Tetapi siap tidak siap harus jalan gitu ya. Dan inilah resikonya. Jadi resikonya. Ini menjadi tantangan sebetulnya. Tenaga pendidik harus mengasah kemampuannya juga gitu ya. Jadi teman-teman pendidik, karena saya juga guru kan, walaupun dosen gitu ya. Pada dasarnya guru juga. Jadi marilah teman-teman, para dosen, para profesional yang bekerja di bidang pendidikan, marilah kita mengupgrade kompetensi diri, kemampuan diri, terutama di dalam kemampuan ber-IT literacy. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di era yang katanya sekarang itu kan sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Iya, 4.0 ya. Yang di mana kota kuncinya itu ada
konektivitas. Nah, kalau udah bicara konektivitas itu kan peran IT sangat penting. Jadi marilah teman-teman guru, jadi jangan menyalahkan wah ini bagaimana ini kondisi. Jadi kita jangan larut, jangan menyerah dengan situasi yang seperti ini. Mari kita move on gitu ya. Move on, kita tingkatkan kemampuan literasi IT kita sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran itu walaupun dilakukan secara daring. Tapi persoalannya kan tidak semua siswa itu memiliki kemampuan seperti itu. Itu betul. Tapi kan sebetulnya bisa ada dilakukan misalnya ya. Misalnya dibentuk di dalam di desa itu ada semacam kelompok-kelompok belajar gitu ya, kelompok belajar. Walaupun di situ tidak banyak, ada 3 ada 5 orang di mana. Jadi tidak perseorangan gitu ya, tidak seperorangan. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Atau mungkin juga guru jadi semacam luring ada luring semacam luring terbatas gitu ya. Tetapi tetap koordinasinya misalnya guru di rumahnya sendiri atau kalau dia di sekolah ya di sekolah, tetapi dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin guru juga bisa memberikan panduan, sekolah atau dinas pendidikan membuat semacam panduan bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua yang nanti akan menjadi pendamping. Karena tidak mungkin, Mbak, tidak mungkin pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar khususnya SD dan sebagian SMP itu dilaksanakan penuh tanpa tatap muka, pendampingan, bimbingan dari guru orang lain, kecuali mahasiswa. Kalau mahasiswa kan sudah bisa dilepas gitu. Yang penting kita siapkan acuannya, panduannya. Sudah tinggal cari saja. Sendiri, gitu ya. Tapi kalau teman-teman SD, bagaimana? Kecuali apalagi mereka yang berada di puncak gunung gitu, yang jauh di pelosok gitu. Kesulitan sarana dan kemampuan juga gitu ya. Jadi pesan saya, kita jangan larut dalam situasi ini, jangan menyerah dalam situasi. Marilah kita move on dari situasi seperti ini. Harus menciptakan inovasi. Oke. Nah, ini yang menarik nih Prof ya. Kalau tadi dikatakan mungkin anak SD, anak SMP ini mungkin lebih mudah ya untuk melaksanakan darinya. Nah, kalau anak kuliahan nih Dok, ya Prof. Ini kan kalau kuliahan tidak hanya berupa pembelajaran, ada praktek di sana, ada magang gitu ya, magang PKL dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka turun ke lapangan. Sementara dengan kondisi pandemi seperti sekarang, rasa-rasanya memang agak kurang memungkinkan gitu ya. Nah, kalau dari UT Jember ini seperti apa kegiatan-kegiatan ini? Atau mungkin konteks perguruan tinggi lah secara umum gitu ya. Gimana nih kegiatan-kegiatan semacam ini? Haruskah ditangguhkan atau tetap dilaksanakan? Gimana, Prof? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Kalau UT situasi pandemi ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala. Karena apa? Karena UT sejak awal tahun 1984 itu memang didesain sebagai pendidikan jarak jauh. Suatu sistem pendidikan di mana konektivitas, interaksi, transaksi pembelajaran antara pembelajar dengan pembelajar, antara mahasiswa dengan dosen atau tutor lah kalau di UT, itu difasilitasi dengan penggunaan media. Apakah itu media dalam bentuk media siar, apakah media terkoneksi, ataukah media visual. Jadi no problem. Tapi justru dengan pandemi itu UT menjadi lebih cepat melakukan proses percepatan. Awalnya kami kan secara bertahap akan menerapkan pembelajaran secara daring penuh kepada semua mahasiswa. Itu secara bertahap. Tetapi dengan adanya situasi pandemi ini, yang kita rencanakan sekian tahun menjadi cukup 1 bulan semuanya harus online. Jadi udah lebih siap. Sudah gitu siap, karena kami memang sudah memiliki infrastruktur yang cukup kuat, juga daya tampung sumber daya yang cukup siap untuk melakukan proses pembelajaran daring, termasuk pelaksanaan praktikum. Jadi kalau praktikum itu begini Mbak, di kami itu, jadi mahasiswa berpraktek di rumah masing-masing, atau melakukan praktikum di rumah masing-masing, atau di tempat yang memang disediakan untuk praktik, kita videokan. Jadi kita videokan proses praktek atau praktikum mereka. Kemudian hasil dari kegiatan itulah diunggah ke laman tertentu, ke link tertentu untuk kami lakukan evaluasi apakah pelaksanaan praktek atau praktikum itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi kalau di mahasiswa apalagi di UT hal-hal yang demikian
pembelajaran daring itu menjadi satu hal yang sudah biasa. Bahkan Mbak, dari awal bahkan sebagian besar mahasiswa kita itu pembelajarannya secara daring. Sebagian besar. Kecuali teman-teman yang guru SD gitu ya, guru PAUD itu tatap muka, tetapi sejak pandemi itu semuanya sudah serba online dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Oke, jadi kalau dari UT sendiri memang nggak masalah gitu ya. Secara memang sudah siap gitu ya. Dari betul. dari awal mula memang sudah sistemnya seperti ini. Jadi ketika kondisi pandemi seperti sekarang, ya nggak masalah gitu. Justru semakin mempercepat proses fully online untuk semua mahasiswa. Oke, ini mungkin bisa menjadi inspirasi nih untuk yang lain gitu ya dalam penerapan pembelajaran ini sendiri. Oke, Prof dan juga Mas Dio, kita akan lanjut ya obrolan kita sesaat lagi. Kita break sejenak setelah beberapa komersial break yang berikut ini. Kita masih akan kembali untuk Anda teman Mahardika. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya sesaat lagi di jalur telepon atau juga di SMS dan juga WhatsApp-nya ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Talk Show bersama Universitas Terbuka Jember. Oke, saya kembali lagi ke Prof Imam. Prof Imam atau Prof Farisi sebenarnya? Boleh, monggo. Oke. Oke, Prof Imam, ini kembali lagi nih kalau berbicara tentang pembelajaran tatap muka. Kalau tadi sudah dibahas sebenarnya ya, kalau dari UT sendiri memang dari awal kan sudah daring, jadi sudah siap lah dengan kondisi pandemi yang ada saat ini. Nah, kalau tatap muka sendiri memang sudah tidak sama sekali ya dengan kondisi yang ada saat ini, atau mungkin masih ada di tahun ajaran baru ini, Prof, atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi begini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya UT itu sudah mulai bertahap akan melaksanakan secara penuh fully online untuk seluruh mahasiswa secara bertahap. Tetapi situasi pandemi justru merupakan anugerah gitu ya, anugerah berkah bagi UT, sehingga kita bisa melakukan proses percepatan pelaksanaan fully online untuk semua mahasiswa. Nah, tentang tatap muka, ini memang banyak mahasiswa yang masyarakat juga bertanya, apakah nanti setelah pandemi ini UT akan menerapkan ada kelas-kelas tatap muka selain kelas jauh. Perlu saya sampaikan, sampai hari ini kebijakan UT Pusat gitu ya, kebijakan UT Pusat tampaknya pembelajaran secara daring, apakah itu yang bersifat online, tutorial online, apakah itu yang tutorial webinar, yang berbasis video conference, itu nanti akan menjadi modus utama di dalam keseluruhan proses pembelajaran di UT. Ada atau tidak ada pandemi. Jadi setelah pasca pandemi, insya Allah modus pembelajaran online, apakah tutorial online lewat portal e-learning maupun tutorial webinar berbasis video meeting MS Team, itu tetap akan kita lakukan. Nah, apakah tatap muka tidak akan ada lagi? Tatap muka masih dimungkinkan dibuka ruang untuk dilaksanakan dengan catatan apabila di wilayah itu, di wilayah tersebut tidak ada sama sekali jaringan internet ya. Jadi kalau memang di situ tidak ada koneksi internet, silakan diajukan ke Universitas Terbuka Jember, nanti akan kami teruskan ke UT Pusat. Tetapi sekali lagi, sejak pandemi ini modus utama pembelajaran di Universitas Terbuka untuk semua program studi, untuk semua mahasiswa itu adalah pembelajaran online. Apakah itu yang berbasis internet atau tutorial online maupun yang berbasis video conference. Itu, Mbak. Oke, baik. Ya, seru sekali memang obrolan kita siang hari ini. Ini juga sudah ada yang bergabung dengan kita, tapi sebelum lanjut silakan bisa dicoba kembali nih untuk yang ingin bergabung di jalur telepon di 082334843400 ya. Prof, saya bacakan dulu nih, ada yang bergabung dengan kita di via WhatsApp. Selamat siang, Prof Imam. Selamat siang. Saya Risa dari Botolinggo nih, Bondowoso nih, Prof. Oh, Bondowoso. Jangan-jangan mahasiswanya juga nih. Mau tanya nih, gimana cara memperbaiki nilai ujian semester yang kurang memuaskan di UT? Mohon informasinya, terima kasih. Oke. Baik, ini juga dari Dabasah, ini ada Amir. Selamat siang, Profesor Imam.
apa di UT ini ada juga program beasiswa ya untuk keluarga yang kurang mampu. Oke, kita akan bahas ya Dok, Prof ya. Kita tahan dulu mungkin berkenaan dengan ini. Kalau oke lah, ditanggapi dulu saja kalau gitu. Nanti kita akan beralih ke pertanyaan lainnya. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Dewi dan juga Mas Risa. Ini pertanyaan yang bagus. Mbak Risa. Oh, Mbak ini ya, bukan Mbak Risa bukan, dan Mas Amir. Mas Amir gitu ya. Perbaikan nilai ya betul ini bagus, semangatnya bagus. Jadi di UT itu sama dengan perguruan tinggi lain. Nilai itu sebetulnya kan semua perguruan tinggi sama A sampai E gitu ya. Mahasiswa silakan pilih. Silakan memilih tapi dengan ikhtiar untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya. Bagaimana agar nilai kita menjadi lebih baik? Kata kunci di UT itu adalah belajar mandiri. Belajar mandiri itu adalah belajar di mana mahasiswa tidak lagi harus tergantung kepada orang lain. Proses belajar, keinginan, motivasi belajar itu harus muncul, tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi tidak perlu seperti ketika kita masih sekolah ya Mbak Dewi ya. Kata orang Madura itu montak oprak gitu ya, oprak ayo acur, tidak akan belajar, nggak bisa di UT itu nggak bisa. Yang penting mahasiswa sudah ada, kita siapkan bahan ajarnya, apakah itu bahan belajar berupa modul, apakah itu bahan berupa praktikum atau bahan-bahan suplemen belajar lainnya, silakan belajar pada setiap kesempatan, dimanapun dan kapanpun, tidak perlu menunggu waktu. Tutorial kan baru mulai nanti bulan Oktober. Ya ngapain belajarnya nunggu bulan Oktober? Harus dari sekarang. Harus mulai dari sekarang dicicil gitu ya. Nah, kebiasaan kita yang menunggu itu yang tidak baik. Dan itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik. Selain kita harus betul memahami konsep-konsep penting yang ada di dalam materi itu. Mata kuliah apapun. Kalau itu dikuasai, insya Allah. Jadi bukan dihafal, tapi dimengerti. Oh, kalau dihafal puyeng nanti. Puyeng. Materi ini konsep pentingnya adalah ini. Pasti pertanyaannya itu tidak akan pernah keluar dari bahan ajar. Itu kuncinya. Jadi kalau ada mahasiswa menyatakan itu naskah soalnya tidak ada di modul, ya pasti kalau plak itu nggak ada. Pasti pertanyaannya pertanyaan berupa pertanyaan pengertian. Ya, namanya juga mahasiswa. Namanya mahasiswa kan berpikirnya harus nalar, betul. Itu ya Mas Riza ya. Silakan diperbaiki nilai karena sekarang tantangannya semakin berat. Tuntutan untuk menjadi CPNS juga menjadi berat. Jadi untuk memperbaiki nilai jangan bergantung pada dosen, tapi diri sendiri. Betul, apalagi bergantung sama teman. Hindari kegiatan ngerepek, nyontek, copy paste dan segala macam. Pasti akan kami terdeteksi dengan baik itu. Jadi kalau sudah terindikasi plagiat istilahnya jangan harap nilainya akan baik. Itu ya Mas Riza ya, Mbak Riza ya. Terus Mas Amir ini terkait dengan beasiswa. Apakah di UT itu ada beasiswa? UT sendiri tidak mengeluarkan beasiswa. Semua beasiswa yang diberikan oleh UT itu adalah beasiswa dari kementerian. Kementerian itu dalam bentuk beasiswa bidik misi atau sekarang itu KIP kuliah. Dan juga ada beasiswa prestasi. Itu bagi mahasiswa yang sudah semester 2 itu boleh, semester pertama nggak bisa. Ataupun beasiswa yang diberikan oleh mitra-mitra kita, seperti misalnya di Bondowoso itu ada program yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, itu ada beasiswanya. Silakan berlomba gitu ya. Di kabupaten-kabupaten lain seperti misalnya Banyuwangi juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Gitu ya. Jadi itu Mas Amir, UT tidak memberikan beasiswa kepada kepada mahasiswa, tetapi beasiswa yang diberikan oleh UT itu adalah berasal dari kementerian maupun dari instansi lembaga mitra UT. Oke, gitu jadi ya. Kalau dari UT sendiri tidak ada, tapi kemitraannya ini ada. Masuk dari pemerintah ini jadi ada. kepada Mas Amir ataupun mahasiswa UT, kalau ingin mendapatkan beasiswa prestasi itu biasanya setiap tahun ada. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website UT di ut.ac.id. Di situ akan ada pengumuman kalau ada penerimaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa UT. Setiap tahun itu insya Allah ada. Insya Allah ada. Itu namanya beasiswa prestasi. Beasiswa PPA
Ya, PPA, program peningkatan akademik, gitu ya, PP. Itu yang diberikan setiap tahun oleh kementerian. Itu yang bisa direbut. Nah, kecuali Mas Amil dari Bondowoso ada program beasiswa, silakan diterbut. Tapi dengan catatan ya nilainya harus baik, gitu ya. Jangan minta beasiswa tapi nilainya pas-pasan, gitu ya. Iya, belajarnya ini ya kurang rajin. Gitu ya. Betul. Baik, silakan dicoba kembali untuk yang ingin bergabung di jalur teleponnya. Kami berikan kesempatan untuk bisa bergabung kembali di 082334843400 ya. Sepertinya ada yang sudah memberikan sinyal ini, Prof. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat. Iya, waalaikumsalam. Iya, dari siapa, di mana? Waalaikumsalam. Baik, dari Haris Wijayanto, Mbak. Dari Haris Wijayanto. Baik, silakan pertanyaannya Mas Haris, apa nih? Ya, mau tanya kalau putus-putus Mas, bisa dilaksanakan di setiap desa atau kecamatan di Mbak. Rumah saya gunung, Mbak. Oh, desa ya? Siapa mungkin bisanya? Agak putus-putus nih suaranya. Oh, di Prajekan. Prajekan. Halo? Iya. Iya? Gimana? Iya, mohon Baik, oke. Ini terputus ya suaranya ya. Baik, terputus ini suaranya. Mungkin bisa dicoba kembali ya Mas Haris. Tapi mungkin yang bisa kita tangkap tadi UT bisa nggak nih? Ini kan di pelosok gitu ya, tempat tinggal di pelosok. Solusinya mungkin seperti apa dengan kondisi mungkin jaringan internet yang tidak terlalu bagus atau bagaimana? Mungkin itu yang bisa kita tangkap ya, Prof ya. Silakan, Prof. Ya, baik Mas Haris, ini semangat sekali ini Mas Haris ini. Di Prajekan ya. Ya. Oh, jadi Prajekan itu sinyalnya tidak begitu baik gitu ya. Mungkin kalau yang yang agak masuk, gitu kalau ya. yang di pinggiran masih bisa. Ya, bagus sekali Mas Haris. Jadi memang UT itu kan misinya begini Mas. UT itu salah satu misi mengapa UT didirikan oleh pemerintah pada tahun 1984 itu karena memang ada persoalan tentang keadilan dalam mendapatkan akses ke jenjang pendidikan tinggi. Kita tahu negara kita itu kan negara kepulauan. Negara kepulauan tidak akan mungkin pendidikan tinggi, perguruan tinggi, tatap muka itu bisa menjangkau ke sana. Itu salah satu alasan utama mengapa kemudian didirikan UT. Jadi biar setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk kuliah ke jenjang pendidikan tinggi sampai di pelosok daerah, sampai ke wilayah 3T. Apa tuh, Prof? Wilayah 3T. Ya, tertinggal, terluar, ya itu. Ya, sampai ke situ. Dan itu tidak akan mungkin dijangkau oleh perguruan tinggi tatap muka. Karena itulah UT didirikan. Jadi kalau pertanyaannya, bisakah kami yang berada di desa, di pelosok yang jauh dari hiruk pikuk jangkauan pendidikan tinggi itu bisa juga ikut menikmati pendidikan tinggi? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. UT didirikan untuk itu. Jadi tinggal Mas Haris nanti, yang penting begini Mas Haris, yang penting ada koneksi internet. Kalau misalnya di Mas Haris, di tempat tinggal Mas Haris ada kendala seperti yang barusan kita ya, mungkin ya bergeser ke tempat yang sinyalnya lebih bagus, gitu ya. Karena nanti setiap mahasiswa UT itu pasti akan mendapatkan bahan ajar. Bahan ajar itulah yang menjadi dosen, menjadi tutor dari para mahasiswa. Jadi tidak perlu mahasiswa itu menunggu adanya dosen. Bahan ajar atau kita dengan istilah modul itulah yang menjadi pengganti kehadiran dosen bagi mahasiswa UT. Tinggal Mas Haris mempelajari bahan ajar modul itu dengan baik, tidak usah menunggu diingatkan gitu ya. Ada waktu untuk belajar, silakan belajar dimanapun, kapanpun. Dan nanti kita bantu dengan yang namanya tutorial online.
Nah, nanti kita akan bantu bagaimana Mas Haris dan teman-teman lain yang berada di luar jangkauan di pelosok bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online ini. Jadi pasti dan sangat bisa Mas Haris ya. Kami tunggu Mas Haris. Karena pendaftaran itu untuk registrasi masih seluruh kalau nggak salah tanggal 11 Agustus ya Mas Dio ya. Tanggal 11 Agustus. Oke, baik. Nah, sebenarnya mungkin kembali lagi ke niat masing-masing orang ya. Kalau memang menginginkan pendidikan yang baik, tentunya harus ada upaya yang dilakukan. Ada upaya yang harus dilakukan. Kalau sinyalnya atau jaringan internetnya kurang bagus, berarti harus cari tempat yang lebih bagus gitu ya. Betul, iya. Tinggal kembali lagi kepada masing-masing personal.